Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tab stop dan leader pada Microsoft Word. Jadi, tab stop adalah suatu posisi pada baris pengetikan yang diukur untuk menempatkan dan meratakan align teks pada titik tertentu pada baris tersebut. Jadi, interval tab standar atau default dari Microsoft Word sebenarnya bisa diubah dengan mengatur tab stop tersebut. Jadi, ada 5 macam tab stop, yaitu left tab, center tab, right tab, decimal tab, dan bar tab. Jadi, untuk membuat tab stop, jadi bisa digunakan icon tab stop yang ada pada mistar atau lurer yang ada di Microsoft Word. Kemudian bisa dipilih jenis tab stop yang diinginkan. Jadi misalkan kalau ini contoh icon dari tab stop kiri ya atau left tab ya. Kalau misalnya diklik lagi dia akan muncul center tab, kemudian diklik lagi right tab, decimal tab, dan bar tab begitu. Nah, kemudian ini icon-iconnya, contoh iconnya. Kemudian tempatkan pada contoh penggunaannya ya, tempatkan pada mistar sesuai dengan ukuran atau tab yang diinginkan. Jadi misalnya ini left tab, kemudian ini center tab, ini right tab. Ya, penggunaan ini diatur sekali saja. Jadi apabila nanti di paragraf berikutnya atau baris berikutnya dia akan mengikuti. Contohnya ini ya, kita contohkan. Misalkan yang pertama Wayan itu tab yang pertama Wayan dipilih left tab, yang kedua pariwisata center tab, 90,5 center tab, baik right tab. Jadi sekali saja diatur, nanti secara otomatis pada saat kalian enter, Made itu otomatis left tab. Mesin otomatis center tab. 275,125 otomatis center tab. Kurang otomatis right tab. Begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan tab stop. Contoh penggunaan tab stop yang lain. Jadi misalnya mau membuat contoh seperti ini ya. Jadi ada misalnya Gana Permana, kemudian ada garisnya, kemudian sport, ini left tab, kemudian sportnya center tab, 78,7-nya right tab. Ini contoh penggunaan tab stop. Ini juga hadiah untuk masing-masing juara. Misalnya juara 1 titik-titik-titik, ini hadiahnya Rp sekian. Juara 2 titik-titik-titik sekian. Jadi pengaturan hanya dilakukan sekali saja di awal. Kemudian selanjutnya dia akan mengikuti baris-baris berikutnya akan mengikuti pengaturan yang ada di awal. Baik, kita langsung contoh lihat di praktek di Microsoft Word ya. Ya, ini jadi contohnya. Misalkan kita akan buat yang pertama adalah left tab. Jadi left tab misalnya saya tempatkan di 1 cm ya. Jadi pastikan di sini sudah muncul mistarnya atau lurernya. Kemudian di sini bisa dilihat masing-masing di sini ada left tab. Di pojok kiri ya, left tab. Jadi misalnya yang pertama saya mau melakukan pengaturan terhadap left tab. Maka pastikan ini sudah left tab, kemudian saya klik di 1 cm ini, diklik saja di 1 cm ini, nanti secara otomatis dia muncul tanda left tab. Ini left tab ya. Kemudian di bagian berikutnya saya ingin misalnya di 7 cm. Di 7 cm saya maunya tabnya center, jadi center tab. Maka ini kita ubah dulu. Jadi ini kita ubah dulu jadi center. Klik aja left tabnya, diklik lagi. Jadi di sini nanti akan muncul center tab. Nah, maka center tabnya saya tempatkan di 7 cm. Oke, ini left tab, ini center tab. Lagi satu, saya mau menempatkan right tab di 14 misalnya gitu. Maka pilih lagi, diklik. Ini sudah right tab ya. Nah, di bagian 14 ini saya klik kursornya. Baik, jadi
di 1 cm itu left tab, di 7 cm itu center tab, di 14 cm itu right tab. Ya, baik, kita coba contoh satu ya. Misalnya yang pertama saya klik tab, tekan tab di keyboard ya. Saya tekan tab di keyboard, kemudian saya ketikkan nama. Misalnya namanya adalah Gana. Kemudian misalnya Gana mengikuti mata kuliah statistik. Kemudian nilainya adalah 80, begitu. Ingat, kita hanya melakukan pengaturan sekali saja. Yang kedua, di baris kedua misalnya mahasiswa kedua, ini kita tidak perlu melakukan pengaturan lagi, tinggal tab, kemudian misalnya Budi, kemudian mata kuliah matematika misalnya, nilainya 70. Yang ketiga saya contohkan Mirah, kemudian mata kuliahnya adalah komputer, nilainya adalah 90. Ya, baik. Jadi setelah ini bisa dilihat hasilnya. Kita hanya melakukan pengaturan di awal sekali, baris-baris berikutnya dia ngikut. Jadi di yang pertama Gana, Budi, Mira pasti left tab, statistik, matematika, komputer pasti center tab, dan 80, 70, 90 pasti right tab gitu. Ya, ini contoh penggunaan tab stop. Nah, gimana kalau kita mau menggunakan leader? Leader itu tadi yang garis putus-putus kah untuk menyambungkan, atau garis lurus kah, atau titik-titik kah. Jadi ini bisa kita ini ya. Ini karena kita sudah melakukan setting, kita blok aja di sini, kemudian kita klik kanan, pilih yang paragraf. Ya, pilih yang paragraf ya. Saya ulang ya. Di blok klik kanan, pilih yang paragraf, kemudian klik tabs. Nah, di tabs ini kita dikasih pilihan, ini left-nya ya. Jadi udah ada tab position yang tadi kita setting. Tab position pertama di 1 cm, tab position kedua di 7 cm, dan tab position ketiga di 14 cm. Ya. Jadi misalnya di tab position yang pertama, karena non berarti tidak ada pengaturan titik-titik atau garis putus-putus atau garis lurus ya. Jadi misalnya yang pertama di tab 1 cm itu saya maunya buatnya titik-titik gitu. Maka klik di tab position 1 cm. Maaf, bukan yang 1 cm. Kalau yang 1 cm itu yang di sini ya. Saya pilih yang 7 cm ya. Yang 7 cm kemudian saya buat titik-titik. Oke. Jadi nanti di antara ini Gana dan statistik akan ada titik-titik. Kemudian saya klik oke. Ya, ini contohnya. Jadi secara otomatis dia muncul titik-titik. Kemudian kalau saya ulang lagi, saya mau yang dari statistik ke 80 itu saya mau garisnya lurus gitu ya. Jadi di blok lagi, kemudian klik kanan, paragraf, ya, pilih tabs. Sekarang di bagian 14 cm saya pilih yang nomor 4 nih, leadernya yang nomor 4, yang garis lurus. Kalau sudah, oke. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya gimana? Kita harus setting lagi nggak leadernya? Enggak. Jadi, karena leadernya diatur 1 kali aja, kalau misalnya untuk baris berikutnya dia akan ngikut dengan tab stop dan leader yang sudah kita setting di awal. Jadi misalnya saya nambahin baris untuk baris keempat ya. Jadi misalnya ini namanya Ani, kemudian mata kuliahnya komputer, nilainya 50. Lagi misalnya Krisma, mata kuliahnya tourism, misalnya gitu, nilainya 75 gitu ya. Jadi pengaturan hanya dilakukan sekali untuk tab stop dan leader. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengaturan tab stop dan leader di Microsoft Word. Semoga bisa dipahamin. Terima kasih. Page di tengah, bawah tengah. Oke, baik. Ini sudah ada halaman 1. Sekarang ini halaman 1.
halaman satunya portrait, kemudian kita ingin halaman keduanya landscape. Apabila ingin halaman keduanya landscape, kita bisa menggunakan pengaturan yang ada di page layout, ya. Di bagian page layout ini pilih brick, kemudian diklik, pilih yang bagian next page. Ya. Oke, jadi apabila klik next page, dia akan ke halaman kedua. Halaman kedua, baru dipilih orientation-nya landscape. Oke, jadi halaman pertama orientation-nya portrait, halaman kedua orientation-nya landscape. Itu ya. Kemudian kalau saya Ctrl Enter ke halaman berikutnya, itu akan tetap landscape. Jadi misalnya saya Ctrl Enter ke halaman 3 ini. Ini halaman 3 ya. Halaman 3 dia akan tetap landscape ya. Bagaimana caranya supaya halaman 3-nya itu kembali ke portrait? Caranya hampir sama. Jadi saya undo dulu, baru biar halaman kedua sama caranya. Pilih break ya, klik break, kemudian pilih next page ya. Di next page di halaman 3 ini kita ganti orientation-nya, klik orientation, ganti menjadi portrait ya. Jadi ini hasilnya. Halaman pertama portrait, halaman kedua landscape, halaman ketiga portrait kembali. Ya, demikian untuk pengaturan orientation yang berbeda dalam satu file dokumen Microsoft Word. Terima kasih.